Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leli. Saya seorang konsultan Chinese Metafisika. Apa yang membedakan antara Chinese Metafisika sama Feng Shui? Feng Shui kita membicarakan tentang dimensi tempat yang berhubungan sama manusianya. Kalau Chinese Metafisika itu membicarakan antara dimensi waktu, dimensi tempat, dan yang berhubungan sama manusia. Jauh lebih lengkap daripada Feng Shui. Hari ini saya ingin ngobrol tentang topik tahun 2021. Puji Tuhan kita telah melalui 2020 ini dengan segala semangat, dengan segala tantangan, dan kita hari ini masih bisa ketemu untuk tahun 2021. 2020 merupakan tahun tikus logam. Tahun tikus logam karena tikusnya adalah air, makanya logam tersebut menghasilkan air, makanya tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan air, penuh dengan kecemasan, dan penuh dengan ketakutan. Dan sekarang kita memasuk ke tahun 2021. Tahun 2021 ini merupakan Xing Chou Nian. Xing itu merupakan logam Yi, Chou itu merupakan kerbau. Jadi artinya tahun depan adalah tahun kerbau logam. Ya, tapi hiddennya tersebut di dalam kerbau logam itu adalah tetap air. Jadi disertai dengan tahun yang lebih bagus, kita harus hati-hati juga bahaya air, tetap ada kecemasan yang timbul, dan tetap ada masa-masa pandemi yang belum berlalu. Tapi karena tahun 2021 adalah munculnya logam dengan tanah, makanya kecemasan kita mulai berkurang, pandemi juga mulai berkurang, dan kita akan masuk ke tahun yang harus kerja keras. Kerbau ini juga merupakan satu elemen yang kita sebut dengan gudang. Nah, menurut Chinese Metaphysics ya, ada 4 shio yang merupakan gudang. Apa yang disebut gudang? Karena mereka merupakan unsur tanah. Gudangnya untuk logam adalah kerbau, gudangnya air adalah naga, gudangnya untuk kayu adalah di kambing, dan gudangnya api adanya di anjing. Nah, seperti yang kita lihat, kalau logam di atas, lalu tanah di bawah, lalu logamnya itu timbul. Kenapa itu timbul? Karena tanahnya tersebut harus kita buang, kita kupas untuk mendapatkan logamnya. Makanya tahun depan banyak sekali yang harus menggunakan tabungannya, yang harus keluar uang untuk menambah investasinya, dan satu tahun yang sangat bagus untuk investor atau investasi baru di Indonesia. Ya, kenapa? Karena gudang kalau kebuka itu peluang lebih ada. Ya, nah teman-teman, untuk menyambut 2021 kita harus lebih rajin, kita lebih bersemangat untuk menyongsong kerbau logam ini. Kenapa kerbau logam ini penting? Karena Xing Chou Nian itu terjadi hanya 60 tahun sekali, ya. Jadi gudang-gudang tersebut pas lagi buka merupakan satu peluang bagi kita semua. Kapan tahun kerbau logam itu dimulai? Kita selalu berasumsi bahwa pertukaran tahun itu adalah di hari pertama Imlek. Ternyata bukan. Pertukaran tahun selalu dimulai dengan penanggalan Li Chun. Li Chun itu jatuhnya adalah setiap tanggal 3, 4, atau 5 Februari. Untuk 2021 jatuhnya di 3 Februari. Dan berakhirnya tikus untuk bertugas adalah 3 Februari 2258. Dan kapan kerbau ini bertugas adalah 3 Februari 23.30 mulai. Ya, kenapa harus ditambahin 30? Karena menurut perhitungan sholat waktu. Kita Indonesia lebih telat setengah jam, jadi kita harus tambahin 30 menit untuk mendapatkan yang tahun kerbau logamnya. Makanya anak-anak yang lahir setelah itu baru bisa disebut anak kerbau. Ya, walaupun belum Imlek, tetapi ketika sudah melalui prosesnya pergantian solar tersebut, Li Chun tersebut, maka tahun kerbau logam sudah mulai berjalan dan kerbaunya udah mulai bertugas. Teman-teman, siapakah yang beruntung untuk di tahun 2021? Seperti kita ketahui,
Kerbau itu akan mempunyai hubungan liu he sama tikus. Kerbau tersebut juga merupakan san he dari ayam dan ular. Makanya yang he tersebut merupakan tahun yang lebih harmonis. Tetapi yang mendapat bintang yang sangat bagus itu adalah shio monyet ya. Jadi shio monyet tersebut akan mendapatkan bantuan dari langit atau bantuan dari bumi, sehingga tahun ini merupakan tahun yang paling hokinya. Dan kita juga tidak melupakan bahwa adanya shio macan yang di seberangnya shio monyet tersebut juga ketimpa rezekinya. Teman-teman, kalau ada shio yang menguntungkan, tentunya ada shio yang harus lebih waspada. Siapakah itu? Mereka itu adalah naga, kambing, dan anjing. Nah, para yang shio kambing itu harus lebih hati-hati, harus lebih waspada ketika bepergian. Tetapi ciong tidak selalu jelek. Kadang-kadang adanya ciong tersebut menimbulkan turbulensi yang menyebabkan orang tersebut pindah tempat, mungkin juga bisa pindah profesi, atau nikah, atau melakukan sesuatu yang penting. Ketika ciong itu justru orang itu harus lebih merubah kondisi yang ada. Kenapa harus merubah? Karena ketika ciong itu merupakan tahun yang harus dia semangatin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang penting pilih hari yang bagus terhadap orang tersebut. Di tahun 2021 Sing Chou-nian kerbau logam tersebut ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang beberapa yang harus kita waspadai. Karena kerbau merupakan unsur tanah, ketika unsur tanahnya itu terbuka, makanya kita akan melihat beberapa berita tentang bahaya dari tanah seperti gempa, seperti tanah longsor, atau yang berhubungan dengan bangunan yang tidak stabil. Jadi itu kemungkinan besar di tahun 2021 merupakan yang harus kita perhatikan, tahun-tahun yang lebih tidak benefit terhadap tanah bumi. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa hiddennya dalam Sing Chou-nian, dalam kerbau logam ini ada kandungan air, makanya akan mungkin terjadi beberapa yang berhubungan sama dengan air, terutama di bulan Mei dan bulan Agustus sampai September. Itu kita kemungkinan juga akan melihat beberapa tempat atau beberapa negara yang mengalami bahaya air. Karena di tahunnya kerbau logam dan gudang logamnya itu terbuka, makanya di tahun 2021 kita harus hati-hati dan waspada tentang barang-barang yang berhubungan dengan logam seperti senjata tajam, seperti pisau. Makanya teman-teman di 2021 itu harus lebih sesederhana mungkin untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut. Karena kerbau tersebut merupakan gudangnya bagi logam, dan gudang logam kita sering sebut itu sebagai gudang uang. Makanya teman-teman yang bergerak di bidang perbankan harus lebih waspada, juga harus lebih hati-hati tidak mengambil resiko yang terlalu tinggi atau tidak menguntungkan, untuk meminimalkan hal-hal yang tidak enak terjadi di 2021 ini. Untuk kalian yang bidang usahanya adalah api, tahun ini merupakan tahun yang sangat-sangat bagus dan tahun yang sangat hoki. Kenapa? Karena api akan kontrol logam menjadi elemen uang. Makanya tahun 2021 Anda yang bergerak di bidang seperti api, Anda akan mendapat hoki yang gede. Siapakah yang bidang-bidang yang berhubungan sama api? Itu seperti kosmetik, seperti restoran, dan kemungkinan juga itu yang berhubungan sama dengan dunia saham. Kenapa saham? Karena saham itu adalah kriterianya unsur api. Tetapi bagaimanapun Anda tetap harus hati-hati. Jangan sampai salah investasi, jangan sampai mengorbankan banyak hal untuk investasi tersebut.
Kenapa saham itu kategorinya api? Karena uang itu datangnya cepat dan perginya juga cepat, dan tradingnya cepat. Sifatnya cepat itu adalah kategori kriteria dari unsurnya api. Makanya teman-teman, ketika Anda yang bergerak di bidang saham, Anda harus lebih hati-hati. Walaupun tahun ini adalah tahun bagus, tapi Anda jangan sampai berspekulasi tinggi sampai mengorbankan hal-hal yang akan terjadi. Saham itu merupakan unsur api, dan karena tahun depan adalah gudangnya logam, makanya kemungkinan besar tahun depan dunia saham itu sangat bersaing.